Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu Allahumma salli ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Ikhwati iman, kaum muslimin muslimat rahimahullah. Kita akan langsung saja kepada pembahasan yang merupakan kelanjutan dari pembahasan yang telah lewat. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas masalah duduk dalam tahiyat, yakni antara duduk iftirasi dan duduk tawarruk. Perlu kita ketahui bahwa di antara duduk itu ada istilah duduk dalam sholat, maksud saya ada istilah duduk tawarruk, ada istilah duduk iftirasi, sekalipun masih ada duduk-duduk yang lain. Duduk iftirasi adalah duduk yang kaki atau menancapkan kaki yang kanan dan menghamparkan telapak kaki yang kiri, serta kita duduk di hamparan telapak kaki yang kiri. Sedangkan duduk tawarruk adalah ketika telapak kaki yang kanan ditancapkan, diberdirikan, dan telapak kaki yang kiri dimasukkan ke dalam dan kita duduk di tempat duduk itu. Kalau saya praktekkan begini, cukup ya. Ini duduk iftirasi. Yang ini diberikan ini dihamparkan, kemudian kita duduk di sini. Inilah yang disebut duduk iftirasi. Jadi kita duduk di telapak kaki yang kiri, sementara kaki yang kanan atau ini diberdirikan. Inilah yang disebut dengan duduk iftirasi. Sementara duduk tawarruk adalah ini tetap diberdirikan, tapi ini dimasukkan ke dalam. Berarti kita duduk di tempat duduk. Mutawakkil itu sebetulnya bisa diartikan ini, karena kita duduk dengan pantat sebelah kiri atau paha sebelah kiri. Jadi begini, ini diberdirikan, kita duduk, ini dimasukkan telapak kaki yang tadinya menduduki waktu iftirasi, dan kita duduk di tempat duduk. Inilah yang disebut dengan duduk tawarruk. Supaya lebih diingat gitu ya. Nah, bagaimana persoalannya ketika kita tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir? Pernah saya singgung bahwa setiap sholat ada tahiyat akhir, tapi tidak setiap sholat ada tahiyat awal.
Sekali lagi, setiap sholat pasti ada tahiyat akhir, tapi tidak setiap sholat ada tahiyat awal. Contoh sholat subuh berapa rakaat? Ada tahiyat awal? Ada tahiyat akhir? Ada tahiyat akhir. Nah, persoalannya, apakah semua setuju dalam tahiyat itu duduk tawarruk atau duduk iftirasi? Di kalangan para ulama, terutama ulama madhab, saya tidak akan jauh, ulama 4 madhab saja ya, ada perbedaan. Umpamanya, Hanafiyah menganggap bahwa dalam setiap sholat, baik itu duduk tahiyat awal maupun tahiyat akhir, adalah duduknya iftirasi. Jadi menurut Hanafiyah, setiap sholat, baik tahiyat duduk dalam sholat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, maka duduknya iftirasi. Berarti kalau sholat subuh atau sholat zuhur di rakaat terakhir tepat, maka duduknya begini. Sama seperti tahiyat awal. Ini Hanafiyah, mazhab Imam Hanafi. Jadi tidak ada begini dalam mazhab Imam Hanafi. Tidak ada tawarruk, semuanya itu begini, iftirasi. Nah, sedangkan madhab sebaliknya dari Hanafi, ya. Madhab Maliki, bahwa dalam setiap tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, bahkan duduk dalam sholat, kesemuanya adalah duduk tawarruk. Itu sebaliknya. Jadi kalau madhab Maliki adalah setiap duduk tahiyat awal maupun tahiyat akhir, duduknya tawarruk. Jadi duduk begini. Baik itu di 2 rakaat, pokoknya sholat zuhur, 2 rakaat yang pertama begini. Apalagi di rakaat yang keempat begini. Jadi tidak ada duduk begini. Itu madhab Maliki. Kalau tadi begini terus, madhab Hanafi, kalau Maliki begini terus tahiyatnya. Baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Jadi bicara ulama saja. Sementara madhab Syafi'i ada istilah duduk iftirasi dan duduk tawarruk. Jika ada tahiyat awal, maka kita duduk iftirasi, kata madhab ini. Jika tahiyat akhir, maka duduk tawarruk. Jadi yang jadi patokannya, tahiyat akhir adalah tawarruk, tahiyat awal iftirasi. Itu madhab Syafi'i. Jadi kalau di 2 rakaat yang pertama iftirasi, kemudian di rakaat terakhir, apakah itu rakaat ketiga atau keempat, maka duduknya tawarruk. Ini madhab Syafi'i. Mungkin hampir sama dengan kita. Yang keempat, Hanabilah, madhab Imam Hambali. Jika ada tahiyat awal, maka duduknya duduk iftirasi, tahiyat awalnya, dan tahiyat akhirnya duduk tawarruk.
Tapi jika 2 rakaat tanpa ada tahiyat awal atau lebih tanpa ada tahiyat awal, maka duduknya iftirashi. Contoh umpamanya sholat witir yang 3 rakaat. Maka menurut mazhab Hambali, ketika selesai di rakaat ketiga, Allahu Akbar, ini tahiyat akhir di rakaat ketiga dalam sholat witir ya, atau rakaat pertama sholat witir yang 1 rakaat namanya. Begini, tidak begini. Kecuali kalau ada tahiyat awal, baru tahiyat akhir begini. Tapi kalau tidak ada tahiyat awal, maka di akhir sholatnya dulunya iftirashi dulu. Jadi sholat subuh itu begini. Jadi bukan hal yang aneh sebetulnya ketika ada pandangan bahwa yang 2 rakaat itu iftirashi. Itulah bermadzhab Hambali. Ketika 3 rakaat witir begini duduknya, itu sebetulnya dulu juga ada, yaitu mazhab Hambali. Jadi bukan hal yang aneh sebetulnya berpendapat demikian. Nah, setelah kita mengetahui hal demikian, baru kita akan membahas mengenai apakah setiap duduk itu iftirashi atau tawarruk sesuai dengan ketentuan hadis. Ikhwatul kiram rahimakumullah, salah satu dalil yang dijadikan rujukan mengenai duduk iftirashi dan duduk tawarruk di antaranya adalah yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis tersebut dikatakan, fa idza jalasa fi raq'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna wa idza jalasa fi raq'atil akhirah qadama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Jika duduk pada 2 rakaat, jika dalam sholat itu duduk pada 2 rakaat, maka beliau duduk pada kaki yang kiri, wa nasabal yumna, dan menancapkan, memberdirikan kaki yang kanan. Jika duduk di rakaat yang kedua, nah inilah yang dijadikan alasan kenapa di rakaat kedua pada sholat subuh begini, karena tidak tamat sampai hadis berikutnya. Apabila duduk pada 2 rakaat, beliau duduk pada kaki yang atau telapak kaki yang kiri dan memberdirikan wa nasabal yumna, memberdirikan kaki yang kanan. Kemudian wa idza jalasa fi raqatil akhirah, jika duduk di rakaat terakhir. Saya ingin tanya, kalau 2 rakaat sholat subuh, yang kedua rakaat terakhir atau rakaat kedua? Di sholat subuh, apakah ketika berdiri dari rakaat pertama itu rakaat kedua atau rakaat terakhir? Kata yang iftirashi itu rakaat yang kedua. Kata kita itu rakaat terakhir. Baiklah, jangan ngotot dulu ini. Kita 50-50, boleh itu di rakaat yang kedua. Tapi ada kalimat begini, qaddama rijahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Jika di rakaat terakhir
maka dia duduk pada tempat duduknya dan memberdirikan telapak kaki yang kanan, yang disebut dengan tawarruk. Tapi mereka tetap karena ini 2 rakaat. Ukhra di sini ada tambahan rakaat. Kata mereka yang tetap bahwa dalam 2 rakaat itu tidak ada duduk tawarruk, tapi duduk iftiras. Kita simpan dalil yang ini. Kemudian yang kedua dari Abi Humaid As-Sa'idi, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi raq'atainil lataini tangkudu fihi mas-shalah akhara rijlahul yusra wa qa'ada ala sikhihi mutawarrikan summa salama. Perhatikan, ala sikhihi mutawarrikan summa salama. Keadaan Rasulullah apabila beliau pada rakaat yang kedua yang padanya selesai sholat. Jadi ada dalam sholat rakaat kedua selesai sholat, seperti sholat subuh atau sholat Jumat. Apabila pada rakaat yang kedua yang padanya selesai sholat, maksudnya sholatnya 2 rakaat seperti sholat subuh dan sholat Jumat atau sholat sunat yang 2 rakaat, akhara rijlahul yusra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhara rijlahul yusra, mengakhirkan kaki yang sebelah kiri dimasukkan, wa qa'ada ala sikhihi mutawarikan, dan Rasulullah duduk pada pantat sebelah kiri mutawarikan, miring atau tawaruk, summa salama, lalu beliau salam. Berarti bisa disimpulkan bahwa duduk tawaruk itu kesananya salam. Adanya salam itu setelah adanya duduk tawaruk. Jadi duduk tawaruk itu di rakaat yang terakhir. Bahkan di sini adalah rakaat yang kedua yang padanya selesai sholat. Sebab ada rakaat yang kedua belum tamat, seperti sholat isya, sudah rakaat kedua tapi berdiri lagi, itu belum selesai sholatnya. Tapi kalau ini adalah idza kana fi raq'ataini lataini tangkudu fiha shalah, fihi masalah, yang padanya di 2 rakaat itu selesai sholatnya, maksudnya hanya 2 rakaat sholatnya, maka Rasulullah duduknya mutawarrikan, tawaruk, kemudian ia salam. Bukan berarti setelah duduk assalamualaikum, artinya duduk tawaruk itu kesananya adalah salam sholat. Jadi bisa dibedakan para sahabat juga, membedakan Rasulullah, oh ini tawaruk berarti selesai sholat di rakaat terakhir. Karena buktinya ketika mutawarikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa summa salama, lalu ia salam. Karena begitu juga yang 4 rakaat,
tidak ada tahiyat awal. Maka di rakaat yang keempatnya itulah rakaat yang terakhir yang di situ selesai sholat. Seperti sholat tarawih yang 4 rakaat, ya, ambil yang 4 rakaat kemudian salam kan? Ada tahiyat awal? Tidak ada kan? Kalau disebut 4 rakaat yang 4 rakaat tidak ada tahiyat awal. Tapi ketika pas 4 rakaat berarti itu rakaat yang terakhir. Karena rakaat yang terakhir di situ ada salam, maka disebutnya duduk tawaruk. Ini yang menjadikan dalil bahwa duduk tawaruk itu senantiasa diiringi oleh salam kesananya. Kecuali yang masbuk. Kenapa yang masbuk? Yang masbuk itu adalah mengikuti imam. Bahkan mungkin saja setiap rakaat dia tahiyat. Coba tahiyatnya mengikuti siapa? Kalau yang masbuk. Padahal dia baru 1 rakaat, tapi sudah tahiyat. Tahiyat apa di 1 rakaat? Dan mengikuti tahiyat mana? Pasti kita mengikuti tahiyatnya imam. Kalau imamnya tahiyat akhir mutawarikan, tawaruk, maka si makmum juga ikut. Sekalipun baru 1 rakaat. Sekalipun baru 2 rakaat, tapi karena mengikuti imam. Bahkan bisa jadi kita belum mendapatkan rakaat masbuk dengan imamnya itu. Nah, ini dalil yang kedua yang membuktikan bahwa adanya duduk tawaruk itu adalah ketika akhir dari sholat. Karena dalam hadis tersebut ada kalimat mutawarrikan summa sallama. Beliau duduk tawaruk, lalu setelah duduk tawaruk dan tentu saja bacaan-bacaan tahiyatnya, dia kemudian mengucapkan salam dalam sholat itu. Ini dalil yang kedua. Yang terakhir, dalil yang terakhir. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi hampir sama dengan hadis yang di atas. Dijelaskan keadaan Rasulullah hatta idza kanatir raqatil lati tanqadu bihi salatuhu akhara rijlahul yusra wa qa'ada ala sikkihi mutawarrikan summa salama. Hampir sama. Ketika beliau pada rakaat, nah kalau ini tidak disebut rakaat keberapa, kalau tadi kan kedua. Pada rakaat yang di situ selesai sholat, bisa 4 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 1 rakaat, mungkin saja bisa 9 rakaat. Tapi di situ rakaatnya adalah yang akan bubar sholat. Maka Rasulullah duduknya tawaruk. Mau 4 rakaat, mau 3 rakaat, mau 1 rakaat, karena di situ mau salam, maka Rasulullah dijelaskan oleh sahabat mutawarrikan summa sallama. Beliau duduk tawaruk kemudian salam. Dengan demikian istilah kita adalah duduk tahiyat akhir itu adalah mutawarrikan, duduk tawaruk. Kayak begini. Jadi setiap akhir sholat itu Rasulullah senantiasa duduk mutawarrikan, tawaruk ini. Baik pada 3 rakaat, 2 rakaat yang di situ akan salam, 4
Karena mau akhir sholat, mau salam, maka kata hadis yang tadi mutawal begini. Karena disebutnya cuma salam Allah salam selesai sholat. Ini hampir sama dengan mungkin kalau disebut madhab sendiri ya, hampir sama. Kalau madhab Hambali kan, kalau yang 2 rakaat tanpa ada tahiyat awal, atau yang 4 rakaat tanpa tahiyat awal, yang 3 rakaat tanpa tahiyat awal, tetap duduknya iftirosi. Tapi kita mengambil bahwa setiap yang di situ ada kalimat salam setelah duduk tersebut, maka duduknya adalah duduk tawarruk. Inilah istilah-istilah dalam sholat. Ada istilah duduk iftiros atau iftirosi, ada istilah duduk tawarruk, bahkan ada istilah duduk ik'a. Ik'a juga ada yang diperintahkan, boleh dilaksanakan, ada juga ik'a yang dilarang. Ik'a yang dibolehkan adalah ik'a model begini. Ketika duduk di antara 2 sujud, Allahu Akbar, kemudian mau duduk di antara sujud, Allahu Akbar, kita duduk di tumit ini boleh. Allahumma qilli wa hamdi wa qudri wa dini wa qudri Allahu Akbar. Nah, duduk model tadi disebut ik'a yang dibolehkan. Tapi ada yang tidak boleh, yaitu ditumpahkan begini. Ditumpah. Allahu Akbar, itu tidak boleh. Apalagi ini kayak setan, duduk setan, ikut setan. Nah, boleh begini. Ini duduk ini tidak boleh. Ya. Ini kesedihan ini dulu dari mana sakit? Itu tidak boleh. Kalau Jumatan kan tidak boleh begini. Kalian itu duduk nih, kalau imam lagi rubah begini. Ini tidak boleh. Berbangku tangan sambil begini, apalagi sambil nyender begini. Ini dilarang. Mendingan begini. Gimana kalau begini saat lagi tidur? Nah, tidurnya tidak boleh. Untuk sama di depan jadi nggak pernah tidur. Jadi sering ada yang duduk sambil gini. Berarti ya nyanyi begini nggak boleh deh. Enak banget duduk begini. Ini bagi laki-laki yang suka Jumatan. Ketika mendengarkan khutbah Jumat begini, nah ini dilarang duduk model begini. Nah itu tidur berarti, karena kecapean. Untung dibangunkan. Itu dibolehkan. Tidur dibolehkan kalau di rumah. Tiduran dibolehkan. Tiduran bisa. Jadi ada duduk-duduk seperti duduk subatus sayatin, seperti duduknya setan. Yang begini tadi ini, yang saya juga sakit sebetulnya duduknya, tapi itu memberi gambaran bahwa duduk model begitu dilarang dalam Islam, apalagi ketika melaksanakan sholat. Nah, sedangkan iftirosi dan tawarruk disyariatkan dalam Islam. Bahkan ada tadi perbedaan pendapat mengenai di mana posisi tawarruk dan di mana posisi iftirosi. Ikhwati iman rahimakumullah, mungkin ada 5 menit lagi atau 7 menit lagi untuk isya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Boleh.
Ini banyak yang Nama hobi? nama bukan hobinya makan. Hobinya makan ya, sama. Sekalipun belum ada makanannya ya, belum ada ya. Ada makanannya. Ya, ini kan masalah ya. Dan mengenai yang masbuk ini, ketika berbicara kalau sholat itu ikut imam, ketika rakaat terakhir berdengar salam, nah dia masih duduk tahiyat awal, itu hukumnya apa? Yang makmum tahiyat awal. Ya, imam udah tahiyat akhir, tapi dia masih karena dia masbuk, jadi dia masih tahiyat awal duduknya. Nah itu gimana hukumnya? Karena di kalangan banyak umat yang seperti itu. Ketika sudah mendengar dalil ini, arti sudah jelas. Ya, ya kalau sudah jelas ya jelas. Artinya mengikuti imam. Jadi setiap berjamaah apapun gerakan, jangankan yang benar, gerakan yang salah saja bisa diikuti ya. Gerakan salah yang imam lakukan bisa diikuti. Contoh, seharusnya dia berdiri, tapi dia tahiyat si imam itu. Kata makmum subhanallah, tetap dia duduk. Kata makmum subhanallah, duduk juga tetap. Karena merasa yakin subhanallah, tetap duduk. Apakah bubar makmum? Ikut duduk. Sekalipun duduk imam itu menurut kita kan salah, seharusnya berdiri, atau sebaliknya seharusnya duduk, ini berdiri, sama saja. Nanti belakangan dikasih tahu selesai sholat kalau kurang rakaatnya tambahin bareng-bareng. Nanti ada yang disebut sujud sahwi. Itu salah saja, kecuali kalau batal. Kalau batal ya harus diambil imamnya turun. Tapi kalau gerakannya salah bisa ditolerir. Jangan tetap ngotot. Si makmum juga, udah deh, bubar deh sekarang. Bikin lagi. Nggak boleh begitu. Itu dalam sholat berjamaah. Begitu juga dalam gerakan. Apalagi ini gerakan yang katakanlah disyariatkan bahwa beliau adalah sebagai imam di tahiyat akhir. Sedangkan kita umpamanya baru 1 rakaat sudah tahiyat. Ya kan? Baru 1 rakaat sudah tahiyat. Coba 1 rakaat sudah tahiyat, ikut mana? Nah, tahiyatnya. Ya ikut imam. Itulah fungsinya sholat berjamaah. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu supaya diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Jika imam takbir, takbir. Fala tukabbiru hatta yukabbiru. Jangan kalian takbir selagi imam belum takbir. Fa idza raka'a farka'u. Apabila imam ruku kalian. Fala tarka'u hatta yarka'a. Jangan kalian ruku dulu sebelum imam ruku. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkan rabbana walakal hamdu. Itu tata cara dalam sholat berjamaah. Jadi tidak ada ngotot dengan imam. Justru kita harus mengikuti imam. Dan Rasulullah pernah salah, keliru. Seharusnya
beliau itu tahiyat awal, dia tahiyat akhir dan salam. Para sahabat salam juga. Ada seorang sahabat yang disebut Dal Yadain, yang dua tangannya panjang, itu istilah ya. Kalau di kita panjang tangan apa? Maling. Kalau di situ enggak, itu di Arab itu. Dia orangnya cekatan gitulah. Memberitahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sirtas sholat. Apakah engkau mengkosong sholat? Yang seharusnya 4 kan, ini 2. Kata Rasulullah, saya tidak mengkosong sholat. Ya Rasulullah, barusan itu sholat 2 rakaat. Tanya yang lain, betul yang lain juga? Iya ya Rasulullah. Akhirnya kumpul lagi di masjid dan sholat 2 rakaat, lalu sujud sahwi karena lupa. Kalau kita lupa terus, kalau Rasulullah cuma 1 kali, itu pun menjadi syariat sujud sahwi. Coba kalau Rasulullah tidak lupa waktu itu, sedangkan umatnya sering lupa, maka adanya syariat sujud sahwi itulah merupakan salah satu ciri bahwa lupanya Rasulullah dalam sholat itu menjadi syariat tersendiri. Jadi adanya syariat sujud sahwi. Ada lagi? Ya, boleh. Iya, hukum mengikuti imam itu kan wajib. Ya, segala gerakan di imam itu wajib kita ikuti. Artinya mengikuti imam itu wajib. Ya. Faidah kabarok itu sebetulnya mengikuti imam semuanya, termasuk yang salah itu. Makanya wajib. Apabila imam ngotot dalam pengertian karena merasa yakin bahwa dia itu harusnya berdiri. Umpamanya seharusnya tahiyat awal dia berdiri karena merasa yakin dia baru 1 rakaat. Si makmum jangan ngotot juga memisahkan diri, jangan, ikuti aja. Itu salahnya, apalagi yang betulnya gitu. Maksud saya wajib diikuti. Ya. Yang tidak mengikuti imam itu bukan batal sholat, tidak sempurna sholatnya. Yang membatalkan sholat kan bukan itu, membatalkan. Tidak sempurna sholat. Makanya dalam hadis begini, orang yang mendahului imam atau orang yang membarengi imam nanti di hari kiamat, musilalahu, akan diumpamakan wajahnya itu kalhimar, seperti keledai. Coba kalau manusia diumpamakan seperti keledai, celaka atau selamat? Celaka. Padahal orang yang mendahului imam berarti kan dosa mendahului imam itu. Tapi kalau umpamanya karena imamnya tidak kedengarannya sudah bar ini ya, Allah padahal baru Allah, kedengaran sudah bar, dia sudah ruku duluan. Apakah dia bangkit lagi? Lanjutin aja, karena tidak ada ruku 2 kali. Umpamanya begini, si imam itu Allahu Akbar, padahal belum akbar ya, kita langsung begini Allahu Akbar. Dia belum ruku. Kita bangkit lagi. Berarti ketika kita ruku 2 kali ruku. Udah aja kalau sudah begini. Jangan, belum, saya bangkit lagi ya. Jangan. Nanti 2 kali rukunya.
Karena itu tidak tahu bahwa takbirnya belum selesai karena umpamanya tidak kedengaran. Kan kadang-kadang umpamanya ambil lampu ya, kita sedang tidur, dengerin sudah takbir belum? Dan dia ini. Nah, kalau yang ini kan sudah lihat ini, dia belum. Nah, kalau kita perkirakan bahwa sudah Allah, ternyata belum dia. Tetap aja, jangan bingung lagi, jangan balik lagi. Ya. Kan kadang-kadang ini ada matinya ya umpamanya ya ketika sedang sholat ujung-ujungnya kedengeran si komando imam itu. Ini udah takbir, apalagi kalau sedang sujud, ini takbir, sudah takbir belum? Padahal pas itu dengarnya takbir yang di pinggir, Allahu Akbar. Padahal bukan imamnya belum takbir. Nah itu karena itu tidak tahu bahwa imam sudah takbir. Makanya seperti di Masjidil Haram itu ketika takbir itu kedengaran. Makanya ada dua nih komandonya. Yang imam itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu makmum sebetulnya ya. Makmum itu supaya yang lain kedengaran, dan ini pun pernah dilakukan pada masa Rasulullah oleh seorang sahabat. Karena tidak kedengaran oleh sahabat yang lain. Rasulullah takbir Allahu Akbar, lalu sahabat yang dekat dengan Rasul Allahu Akbar supaya kedengaran. Tapi kalau di sini kan kedengaran, nggak usah. Ada lagi? Coba masalah masbuk. Kalau di tekanan ini kan sudah paham lah. Ini kan di umat secara umumnya kita sebaiknya doa keluar nih. Ini kan sebaiknya doa keluar. Jadi kalau dalilnya mengikuti imam hukumnya wajib dan kesimpulan sholat kita satu dengan baca Al-Fatihah, gimana kalau yang masbuk yang ketinggalan surat Al-Fatihah? Contohnya kan, misalnya mungkin Al-Fatihahnya sudah di tengah atau imamnya sudah baca surat, masuk ke dalam rakaat. Kalau imamnya dikeraskan, kita kan hanya mendengarkan. Hanya saja sebagian ulama begini menganggapnya, ketika berjamaah, nanti kita bahas. Ketika berjamaah mendapatkan rukuknya imam, sudah mendapatkan berjamaahnya. Ingat, bukan rakaatnya ya, sudah mendapatkan sholat berjamaahnya. Sekalipun sebagian lagi sudah mendapatkan rakaat itu kalau kebagian ruku dengan imam. Jadi ketika imam itu Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar, dia takbir Allahu Akbar. Sebab begini, ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah, seorang sahabat datang ke masjid melihat mau ruku. Si sahabat itu langsung Allahu Akbar bersama muridnya Allahu Akbar. Ketika tahiyat akhir, imam salam assalamualaikum, sekian sahabat ini salam assalamualaikum. Tapi yang ini muridnya berdiri oleh sahabat ditarik, sudah kebagian dengan imam. Itu ada di sana kita bahas mengenai hadis tersebut ya, bahwa kebagian rukuk dengan imam itu kebagian rakaat tersebut. Sekalipun tentu saja bagi kita bahwa yang disebut rakaat itu adalah mulai daripada takbir, kemudian surat Al-Fatihah dan sampai sujud, kan itu satu rakaat. Sehingga ketika salah satunya kurang, berarti kita kurang rakaat tersebut.
Nanti kita bahas mengenai khusus masalah kebagian ruku bersama imam. Nanti, insya Allah. Cukup? Oh, masih ada. Apa? Apakah kita ketika tahiyat ikut imam membaca tahiyat, dia mau tahiyat itu tahiyat, bacaannya juga tahiyat. Iya. Baca bacaan Fatihah, baca tahiyat, baca. Iya. Bacaan seperti hanya yang dibaca oleh imam. Ya. Ketika sujud, kita kan belum kebagian rakaat, mendingan nggak baca deh. Ya, pokoknya baca biasa. Subhanallahil a'la, pokoknya atas subhanallahumma rabbana wa bihamdika. Padahal kita belum kebagian satu rakaat, tapi tetap bacaan lagi seperti bacaan. Imam tahiyat akhir, kita tahiyat awal, kedua. Boleh sebetulnya membaca sampai tamat juga. Nah, tahiyat akhir. Pertama, doa dalam sholat itu ada dua tempat dalam sholat yang mesti kita banyak berdoa. Pertama dalam tahiyat, kedua dalam sujud. Itu tempat dalam sholat ketika kita mau. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah banyak di tahiyat dan banyak di sujud. Contoh, Allahumma dalam nafsi duluan itu, Allahumma ini a'udzubika min adzabi jahannam, dan seterusnya. Itu ya Pak ya. Cukup ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita nanti bertemu lagi, mungkin nanti akan membahas masalah rukuk bersama imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.